Orang yang dianiaya satu negeri, apa yang terjadi? Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, dicampakkan kepada dia. Tsumma turiha finnar, lalu dia masukkan ke dalam api neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena syirik, tapi masuk neraka karena zalim dan aniaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatimu sedang berada dalam kesunyian karena ada orang-orang terkasih dan tersayang, masih terbayang senyum mereka di pelupuk mata, tapi hari ini mereka tak lagi bersama dengan kita, maka bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bagi yang tak dapat pulang ke kampung halaman karena satu dan lain hal, karena kesulitan ekonomi, bertakbirlah, besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Bagi yang masih hidup orang tuanya, maka ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, karena sampai masanya itu semua hanya akan menjadi penyesalan. Ketika mereka masih hidup, berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ajarkan anak-anak untuk berbakti kepada mereka, supaya kelak anak mereka pun juga akan berbakti kepada ayah ibunya. Ada pelajaran dengan kata-kata, dengan khutbah, dengan tausiah, dengan ceramah, tapi ada perbuatan yang langsung menyentuh ke dalam sanubari. Di hari baik, bulan baik, panjatkan doa kepada mereka. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Orang-orang yang sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya sesudah Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau wajib menyembah Allah. Setelah Allah langsung kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Andai engkau diberikan kelimpahan rezeki, kau bawa dia ke tanah suci, kau bawa tawaf dan sa'i, mencium hajar aswad, bermunajat di padang Arafah, melontar jumrah haji dan umrah. Apakah dapat menebus pekikan teriakannya saat melahirkan engkau ke atas dunia? Apakah dapat menebus berapa kali dia tidak dapat ikut sholat berjamaah karena tangisan pekikan anak kecil yang tak berdosa? Hari yang baik, bulan mulia, Syawal, bulan kemuliaan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan hari besar jahiliyah. Kalau dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kalau belum mampu untuk membahagiakannya, maka paling tidak jangan menyusahkannya. Ada satu dosa yang akan diterima azabnya di dunia dan di akhirat kelak. Ada orang-orang yang minum khamar tapi hidupnya tenang karena azabnya ditunda sampai pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berbuat dosa zina tapi hidupnya tenang karena ditunda Allah azabnya sampai ke neraka jahanam. Tapi ada satu azab yang akan diterima di dunia, di akhirat pun akan menanti azab yang lebih parah dan lebih besar. Itulah orang-orang yang tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Man ahashabun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Andai mereka tak lagi ada di alam ini,
sempatkanlah untuk datang ke makamnya. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum bi ahlad dia minal mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin. Bacakan Al-Fatihah. Bacakan Qul huwallah 3 kali. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dengan membaca 3 kali berharap mendapatkan keutamaan seperti khatam Al-Quran. Apapun yang terjadi, katakanlah Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan kau sangka bahwa apa yang kau bangun, masjid yang besar, pondok pesantren, kau sangka dari hartamu, tetes puluh keringat air matamu, jerih payahmu. Katakan Allahu Akbar. Itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau bangga dengan tarawihmu 30 malam. Jangan kau angkuh dengan segala macam zakat, wakaf, infak, sedekahmu. Maka katakanlah Allahu Akbar. Maka kau akan merasa bahwa amalmu kecil, yang besar hanya Allah. Kau akan merasa dirimu kerdil, yang agung hanya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan orang ke dalam surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Orang boleh hidup karena tidak makan. Andai putus beras, putus makanan pokok, manusia masih dapat hidup 3 bulan lamanya. Andai ada orang kehilangan air bersih, tak dapat minum, 3 hari dia masih bertahan. Tapi kalau dia sudah tidak ada harapan, putus asa, maka dia akan terjun dari gedung yang tinggi. Racun tikus dia sangka hanya sebagai minuman semata. Dia anggap akan menyelesaikan segala masalah hidupnya. Maka takbirlah, ungkapkan Allah Maha Besar. Hidupmu kau serahkan kepadanya. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Semuanya kuserahkan kepada Allah. Itulah makna filosofi takbir, supaya orang-orang yang merasa dirinya besar, dia dikecilkan di hadapan Allah. Orang-orang yang merasa masalah hidupnya besar, sesungguhnya tak ada yang sulit bagi Allah. Allah hanya ingin supaya kita bersimpuh sujud di tengah malam. Allah hanya meminta satu, falyabudu rabb hadzal bait. Perbanyak ibadah kepada Allah. Kalau memperbanyak ibadah kepada Allah, Allah akan berikan 2. At'amahum min ju'. Kalau perutmu lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, akan dihilangkannya ketakutan dari dirimu. Manusia punya 2 musibah. Yang pertama materi, lambung, usus, makanan, benda, tempat tinggal, kendaraan. Maka Allah katakan, falyabudu, banyak-banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, materimu dicukupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rasa takut, rasa cemas, gundah gulana, tak dapat menatap masa depan, ngeri, ketakutan yang luar biasa. Wa amanahum min khauf. Setan yang membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu mengatakan kau akan susah, kau akan melarat, anak-anakmu tidak akan makan. Wa ya'murukum bil fahsya. Setelah dia bisikkan ketakutan, kecemasan, kengerian, kegalauan, lalu dia perintahkan untuk berbuat maksiat, dosa, zina, khamar, narkoba, korupsi. Maka semua itu akan terus menghantui akal hati pikiran manusia. Illal muttaqun, kecuali orang yang takutnya sudah dia habiskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terlintas di hatimu bahwa ada yang lebih besar, maka bertakbirlah di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib menyampaikan khutbah Id pada khutbah yang pertama 9 kali takbir. Sebelum itu imam salat, memimpin salat Idul Fitri pun juga diawali dengan 7 kali takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau sangka hidupmu sulit, kau rasa hidupmu susah, maka sesungguhnya tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mengapa kita wajib membayar zakat fitrah? Supaya tidak ada hari ini orang mengemis. Jangan sampai ada hari ini orang yang meminta-minta. Beri dia uang, suruh dia pulang, karena ini adalah hari raya. Jangan sampai ada tetangga yang tidak makan. Siapa tetangga kita? Berapa jauh jaraknya dengan kita?
40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Lihat, kenali mereka, tatap matanya, apa pekerjaannya, berapa anaknya, bagaimana penghasilannya. Kalau sampai mereka tidak makan, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau besarkan Allah dalam hatimu, kalau kau besarkan Allah dalam dirimu, kalau kau besarkan Allah dalam pikiranmu, pastilah setan akan mengecil, pastilah dia akan pergi. Karena tidak mungkin ada antara Allah dan setan dalam satu ruang yang sama. Tidak akan mungkin ada binatang buas dengan binatang ternak di tempat yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau berpuasa supaya kau sadar bagaimana rasa musyahadah, bagaimana rasa muraqabah, diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat penjaga, kiraman mulia, katibin, mencatat segala amal, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Ma yalfizu min qaulin, tak keluar satu kata dari ujung lidah, dari tepi bibir, illa ladaihi raqibun, ada malaikat yang mengawasi, atid, malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Kelak semua akan ditulis dalam buku catatan yang nyata. Pada saat itu manusia tak dapat berdusta. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan kami buat bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, segala yang pernah dilakukan dulu. Tangan yang curang memainkan timbangan, tangan yang curang membuat laporan, mata yang curang melihat yang tidak halal, telinga yang curang mendengarkan maksiat, kaki yang curang melangkah kepada tempat yang diharamkan Allah, tangan yang curang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat yang menghitung segala perbuatan. Tak ada satupun yang luput. Inna rabbaka labil mirsad, Allah senantiasa melihat, mengawasi, dan kelak semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. I'malu ma syi'tum, perbuatlah sesuka hatimu, perbuatlah sesuai pikiranmu. Tapi ingat, fa innaka mayyit, kau akan mati, kau hanya akan menjadi bangkai, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanmu tidak hanya dilihat karena keningmu hitam saking banyaknya bersujud kepada Allah. Imanmu tidak dilihat karena pecimu putih, bajumu putih, kainmu putih karena tidak ternoda. Tapi imanmu akan dilihat, dinilai, dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Man yabitu syab'anan, sanggup dia tidur dalam keadaan pulas, lelap, mengigau dalam mimpinya, sementara tetangganya kelaparan. Mereka adalah para pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang mengejek-ejek jilbab, bukan orang yang mengolok-olok syariat Islam. Mereka jelas kafir karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Adapun pendusta agama adalah orang-orang yang tetap sholat, orang-orang yang berpuasa, tapi ternyata mereka yukadzibu biddin. Siapa mereka pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka membiarkan anak yatim tidak makan, anak yatim tidak sekolah, anak yatim tidak dapat berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena pendidikannya tidak layak. I'dilu, bersikap adillah. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. I'dilu baina auladikum, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Jangan yang satu kau berikan pendidikan yang layak, yang satu tidak kau berikan apa-apa. Jangan yang satu kau berikan kasih dan sayang, yang satu kau sepelekan dan kau remeh-temehkan. Kullukum mas'ulun, semua kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Umar bin Khattab, hukumlah anakku, karena anakku ini tidak baik, dia adalah anak durhaka. Umar bin Khattab yang bijaksana tidak mau menghukum. Dia kembali bertanya, ada apa wahai anak? Si anak bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah kami anak-anak ini punya hak terhadap orang tua? Kata Umar bin Khattab, ya. Apa hak kami wahai Umar? Engkau diberikan ibu yang baik. Lalu yang kedua, engkau diberikan makanan yang baik. Yang ketiga, engkau diberikan pendidikan yang baik. Aku tidak mendapatkan tiga kebaikan itu wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibuku bukan perempuan yang baik, namaku tidak baik, makananku dari yang haram.
Maka apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaih. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Hari ini orang mengatakan anak durhaka, tapi sesungguhnya ada ayah yang durhaka, ada orang tua yang durhaka karena tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Kalau hari ini ada orang tua yang rajin ke masjid, baik, sopan, menutup aurat, tapi sesungguhnya masih banyak remaja, anak-anak, perempuan tidak memakai hijab, bergaul dengan laki-laki perempuan tidak mahram. Itu karena orang tuanya diam. As-sakitu 'anil haq, diam melihat kemungkaran. Setan akhras, sesungguhnya mereka adalah setan-setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, laki-laki yang membiarkan anak perempuannya berjalan dengan laki-laki yang tidak mahram. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Wa mad dayyus ya Rasulullah? Apa dayyus itu ya Rasulullah? Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya, orang yang tidak ada rasa kasih sayang. Kasih sayang bukan kau belikan anakmu perhiasan yang mahal, kasih sayang bukan kau belikan pakaian yang mewah, kasih sayang adalah dengan kau belikan pendidikan yang baik, tahu dia bagaimana sholat, tahu bagaimana dia berzakat, tahu bagaimana dia menyambung tali hubungan silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang merasakan Allah besar, maka sesungguhnya rezeki yang dititipkan Allah itu dia lihat kecil. Tapi orang yang menganggap bahwa materi, uang, benda, tanah, rumah, kendaraan itu besar, dia akan mengatakan Allah kecil. Sanggupkah Allah membalas walaupun lidahnya tak berkata, walaupun mulutnya tak bicara? Tapi sesungguhnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam, setan sudah berhasil membisikkan kemiskinan. Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan mengatakan fakir, kurang, kurang dan kurang. Seandainya manusia ini kaya raya, sebagaimana kayanya, lau kana libni adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, dia tidak akan pernah mengatakan cukup. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan meminta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, dia akan tetap menuntut dan meminta. Ada orang-orang yang pahala hajinya banyak, jihadnya banyak, sedekahnya banyak, menghadap Allah. Apa yang terjadi? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Qad syatama hadza, dia sudah mencaci maki, sumpah serapah, kata-katanya kasar, melukai hati, tajam daripada sembilu. Lalu kemudian dia qazafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil. Maka orang-orang ini ukhidat hasanatu, diambil amal solehnya, solatnya, puasanya, zikirnya, tarawihnya, witirnya, hatam Qur'annya, diambil semua, diberikan kepada orang-orang yang dia aniaya. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis, tapi yang mengantri masih banyak. Orang yang dia zolimi satu kantor, orang yang dia aniaya satu negeri. Apa yang terjadi? Ukhidat khotayahum, diambil dosa mereka, diambil dosa mereka, dicampakkan kepada dia. Summa turiha finnar, lalu dia masukkan ke dalam api neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena syirik, tapi masuk neraka karena zalim dan aniaya. Ittaquz zulma, takutlah kamu perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu hanya akan menjadi penyesalan, kegelapan pada hari kiamat. Walaupun tarawih sudah banyak, walaupun tiap malam bertahajud, walaupun zikir, walaupun mengikuti pengajian, tapi kalau tidak menyambung tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Muslim, menunjukkan kualitas hadis yang tertinggi setelah Quranul Karim, bahwa orang-orang yang tidak baik dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Meminta maaf bukan kehinaan. Kalau kau meminta maaf kepada orang itu bukan kerendahan, karena orang yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul, imamnya nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad SAW, tetap meminta maaf. Naik dia ke atas mimbar hari Rabu, dia berkata, man kuntu lahu jalattu lahu zahran, siapa yang pernah pundaknya aku cambuk, hadza zahri, ini pundakku, silakan cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapah, kata-kataku kasar, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Siapa yang pernah uangnya aku pinjam,
bayar. Maka dia menuntut hari ini. Maka seorang sahabat berdiri, innalaka alayya thalatha darahim, engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Fadl? Idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Allahu Akbar. Besarkan Allah supaya kau tidak angkuh dan sombong. Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah, yang agung hanya Allah. Rendahkan dirimu daripada kau cari dia di padang mahsyar. Lebih baik kau cari hari ini. Andai dia tidak menyambutmu dengan waalaikumsalam, andai dia tidak menyambutmu dengan senyuman, kau sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala.